Kitabul jinayati ai kitab ahkamil jinayati utawi iki kitab kang nerangkan pira-pira hukume pira-pira nyatoni penganiayaan termasuk pembunuhan. Al-qatlu utawi mateni kuat ala salasati adrubin ing atase 3 macem. Nggih niku amdun mahdun sengaja kang murni pembunuhan sengaja atau berencana istilahnya teng ngene KUHP. Wa khata'un mahdun lan luput kang murni wa amdun khata'un lan sengaja kang luput. Fal amdul mahdu utawi pembunuhan kang sengaja murni iku utawi pembunuhan sengaja murni ku ayak midayen to nejo sapa wong ila darbihi maring mukul korban bima kelawan barang kelawan alat yuktalu kang bisa mateni apa magholiban ing dalem kaprahe. Wa yaksid dalam nejo berniat sapa pembunuh qatlahu ing mateni korban bidzalika kelan kono alat mayutal fayajibu mongko wajib wal qawadu kisos pembunuhan balik
berarti harus dihukum mati alaihi ing atase wong sing mateni. Tapi fa'in afa mangko lamun ngapura sapa keluarga ahli waris sing korban iku anhu saking sing mateni qatil wajibat mengko wajib apa diyatun diyat pembayaran diyat mungkulatun kang di abotaken halatan ing dalam saknalika kontan cash fi malil qatili ing dalam bondone wong kang mateni kilafah. Pun para bapak para ibu sedaya jamaah termasuk alhamdulillah tamu kita saking Brentol dari Tomboro dari Aceh. Oh dari Aceh. Arif berangkatnya dari Tomboro ya? Iya dari Tomboro. Berangkatnya sampai Tomboro. Oh, tapi banyak yang dari Aceh. Oke, banyak ya Jawa Barat juga. Oke, nanti mohon maaf kalau memang ngajinya banyak campur bahasa Jawa. Betul apa gitu? Iya, ingkang dirahmati Allah, dimuliakan Allah. Alhamdulillah kalau yang kemarin, pertemuan yang kemarin Selasa kemarin malam Rabu, kita sudah membahas tentang bab pernikahan yang akhir, yaitu hadonah, pengasuhan anak. Terus kita masuk ke kitabul jinayat, penganiayaan atau pembunuhan. Kemarin nembe muqaddimah sekedhik sakniki kula lanjutaken. Bahwa teng hukum Islam nggih niki agama sing sudah komplit, sudah sempurna. Sudah sempurna. Setiap detail kehidupan manusia sampun wonten jawabannya di Al-Qur'an, di agama Islam. Mulai dari bangun tidur ada tuntunan syariatnya. Kita beraktivitas sehari-hari seperti makan, minum, di kamar mandi sekalipun, hubungan suami istri sudah ada tuntunan syariatnya. Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang biasa atau dilakukan manusia, seperti penganiayaan, seperti melukai orang lain, itu juga sudah dibahas. Bahkan sudah ada hukumnya dalam syariat Islam. Para ulama sudah mengambil hukumnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, sudah diambil hukumnya. Kita tinggal tahu matangnya saja. Andai kata ada ijtihad itu kecil sekali, karena ulama dulu sudah selesai dengan itu. Kita tinggal kias-kias saja. Nah, termasuk di dalamnya itu tentang pembunuhan atau penganiayaan. Kadang kan hubungan antar manusia tidak selalu harmonis. Memang perintahnya Al-Quran harus rukun, perintahnya Al-Quran harus rukun, harus saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan antara muslim dan non muslim yang tidak memusuhi pun kita harus antabiru wa taqsidu, tidak harus tetap berbuat baik, harus berbuat adil. Bahkan di kasusnya zamannya sahabat niku ada orang Yahudi atau Nasrani yang minta keadilan ke Rasulullah, dan memang karena dia benar niku pun diberikan keadilan sebagaimana Rasulullah ketika mengadili muslim. Jadi sudah komplit di sini. Nah, kadang-kadang ketika tidak harmonis itu yang terjadi, mohon maaf, mencela, mengejek, atau bahkan sampai kontak fisik, nah, seperti memukul, bahkan sampai tidak jarang sampai hilangnya nyawa. Nah, potensi-potensi seperti ini niku mboten usah dipungkiri. Memang manusia niku nggih ada yang baik, ada yang ketika itu tidak baik, sedang tidak dapat hidayah, sedang tidak dapat inayah, sehingga mboten mesti rukun atau harmonis terus. Kadang-kadang diluapkan emosinya mungkin dengan marah, dengan itu ada tuntunan syariatnya. Kita sudah tahu semua. Kalau marah kata Rasulullah, kalau dalam kondisi berdiri disuruh duduk, kalau duduk disuruh tiduran, kalau masih emosi disuruh berwudu, kalau masih emosi suruh sholat, suruh baca Quran. Itu kan ada tuntunannya. Tapi kalau luapan emosi itu sampai ada kontak fisik, melukai bahkan membunuh, maka syariat Islam mengatur
Akibatnya kalau sampai menganiaya, sampai membunuh, melukai itu seperti apapun sudah ada semuanya. Kemudian yang kedua, bahwa kita tahu bahwa dalam syariat Islam itu harga satu nyawa manusia itu dihargai seperti nyawa seluruh dunia, seperti nyawa satu manusia seluruh dunia. Menghilangkan satu nyawa berarti menghilangkan nyawa seluruh manusia di dunia. Memberi kontribusi atas hidupnya seseorang, satu orang, itu berarti pahalanya seperti memberi kehidupan kepada seluruh manusia. Di surat Al-Maidah ini kula tengeri, yang kemarin sudah kula cuplik ini nggih. Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, barang siapa yang memberi kehidupan satu manusia, fa ka'annama ahyan nasa jami'an, seperti memberi kehidupan kepada seluruh. Berarti harga satu nyawa itu sama dengan harga seluruh nyawa manusia, baik menghidupkan atau bahkan menghilangkan. Nah, jangankan masalah nyawanya, masalah anggota tubuh saja juga ada pembalasannya. Di Quran kan wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Semuanya ada pembalasan. Nah, betapa Islam ingin menerapkan keadilan di hadapan seluruh manusia tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih dalam hal seperti ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa yang ketiga, mukadimah yang ketiga, bahwa sebenarnya membalas perbuatan buruk seseorang kepada kita, terus kita balas perbuatan buruk, sebenarnya oleh Islam dibenarkan, diperbolehkan. Membalas perbuatan buruk orang lain ke kita, terus kita kok balas buruk ke dia, diperbolehkan oleh Islam. Fair. Kalau kamu ditampar, kamu tampar balik, nggak apa-apa. Kalau kamu dipukul, kamu pukul balik, ya nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus seimbang. Di Asyura, surat Asyura niki berarti juz pinten iki? Juz 25. Ayat berapa? Ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Pembalasan satu keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya, yang sama. Jadi kalau dipukul boleh, bukan wajib nih. Boleh mukul balik. Ditendang boleh nendang balik. Tapi Quran enggak berhenti sampai situ. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dzalimin. Tapi kalau orang ditendang kok dia memaafkan, malah kepada orang yang nendang malah aslaha. Aslaha itu malah memberi kebaikan. Keburukan dibalas kebaikan. Seperti sahabat Kanjeng Nabi ketika dihina ataupun dirasani, itu malah dikirimi satu baskom kurma. Terima kasih sudah menggibah saya. Terima kasih matur nuwun sudah ngerasani saya. Niki kagem panjenengan, monggo sekecakaken. Perbuatan buruk dibalas perbuatan fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya nanti ditanggung Allah. Saking tidak tahunya kita pahalanya seperti apa, tidak 10 kali, tidak 20 kali, tidak 100 kali. Quran nyebutkan fa'ajruhu 'ala Allah. Pokoknya pahalanya nanti ditanggung Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Allah tidak akan mendolimi. Nah, kalau mau memaafkan, kalau mau. Lah terus kenapa kok ada hukum pembunuhan balik, kisos? Nah ini yang kita bahas. Kok ada pembunuhan balik, nek dipateni kok mateni. Kata Quran kan surat Al-Baqarah ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Lah kok di Quran malah mengajarkan pembunuhan. Nah niki
Salah satu ayat yang digunakan oleh orang-orang fasik, orang-orang orientalis maupun orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam itu mengatakan bahwa Quran mengajarkan pembunuhan. Narasinya seperti itu. Alasannya kenapa? Karena di Quran justru kisos pembunuhan balik itu malah dinilai sebagai hayatun, sebagai kehidupan. Kalau mikirnya cuma sampai situ, ya cepat sekali karena balaghah Quran itu sudah tinggi sekali, enggak? Bukan balaghah manusia, balaghah mukjizat. Artinya ngenten. Kalau menggunakan berpikir yang cepat, itu kan seperti ini. Kalau pelaku membunuh korban, kalau pelaku membunuh korban, lalu pelaku dibunuh, dibalas untuk dibunuh, berarti yang hilang nyawa berapa? Dua. Dibanding dengan, mikirnya seperti itu, dibanding dengan kalau pelaku membunuh, tapi pelaku dimaafkan, berarti yang hilang nyawa berapa? Nah kalau mikirnya hanya sampai situ berarti, oh Islam itu mengajarkan pembunuhan. Andai kata pelaku dimaafkan, itu kan yang hilang nyawa cuma satu. Tapi Islam mengajarkan dibunuh balik sehingga hilang nyawanya jadi. Nah itu mikirnya cepet. Harusnya justru kalau diterapkan si pelaku akan dibunuh balik, maka apakah orang akan mau membunuh dengan seenaknya? Enggak bisa. Justru kalau setiap orang yang membunuh akan dimaafkan, oh gampang kita. Ya kita bunuh aja orang yang kita nggak suka, gitu kan? Kalau pelaku itu hukumannya selalu dimaafkan, maka akan terjadi pembunuhan berulang. Iya kan? Maka yang korban akan jadi banyak, yang hilang nyawa bukan cuma satu ini, bukan akibatnya seterusnya itu. Tapi kalau diterapkan bahwa siapa yang membunuh akan dibunuh balik, maka orang akan mau membunuh mikir 100 bahkan ribuan kali. Loh itu Islam rahasianya di situ. Pun. Kemudian apakah setiap pembunuhan itu dibunuh balik? Nah, tidak. Makanya syariat Islam sudah melalui kodifikasi para ulama, ramuan para ulama diambil dari Quran, dari hadis. Kalau kita ngapunten kita tidak bisa ngambil hukum langsung dari Quran, dari hadis, tidak bisa. Kita tidak mampu, tidak punya kemampuan ijtihad. Kita itu hanya punya kemampuan ittiba, mengikuti jalur para ulama yang terus bersanad sampai sahabat, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisanya itu. Kalau nemukan sendiri nggak bisa. Pun, lah pembunuhan yang seperti apa yang dibunuh balik? Makanya di sini disebutkan ada 3. Ada pembunuhan yang murni, sengaja murni. Kalau di KUHP kita sebutannya pembunuhan berencana. Orang berencana kan berarti sengaja. Yang kedua, salah tapi murni. Salah murni, memang kesalahan yang murni. Kemudian yang ketiga, sengaja tapi salah. Nah ini dijelaskan satu-satu. Yang pembunuhan sengaja murni, berencana itu seperti apa? Yaitu seseorang yang pengen atau ingin untuk melukai orang lain menggunakan alat, yang alat itu pada umumnya bisa digunakan untuk membunuh. Pisau, pedang, pistol, atau alat-alat benda tumpul maupun benda runcing ataupun benda besi lainnya, yang pada umumnya itu kalau terkena orang lain bisa membunuh. Pada umumnya bisa membunuh, panah dan sebagainya, bom atau apapun, racun juga termasuk. Dulu Indonesia pernah digegerkan ada racun sianida nih Pak, yang dulu kasus itu. Wah, kasusnya lama sekali, membuktikan apakah itu benar-benar atau tidak. Yaitu semua benda yang digunakan ke orang lain yang pada umumnya bisa membunuh dan itu digunakan benar-benar dia punya kesengajaan, berarti kalau terjadi pembunuhan, korbannya mati beneran, berarti disebut pembunuhan murni, sengaja murni atau berencana. Maka konsekuensinya apalah? Inilah yang punya konsekuensi, si pelaku harus dihukum mati, dibunuh balik. Ya tentunya dengan keputusan pengadilan.
Tidak dengan napa niku dihakimi massa mboten. Justru nanti penghakiman massa ketika ngapunten nggih nangkap perampok atau nangkap begal yang kita mangkel kok sampai membunuh, nanti ada konsekuensinya. Islam itu Masya Allah, seluruh proses kriminalitas baik penganiayaan, pembunuhan maupun yang lain harus melalui keputusan pengadilan. Di zaman Rasulullah pemegang pengadilannya yaitu Rasulullah. Nah kalau sekarang modelnya qadhi atau hakim wilayah, qadhi wilayah. Nanti kasus itu yang akan dinaikkan. Nah nanti kalau memang sudah terbukti dengan sungguh-sungguh dan meyakinkan, biasanya putusannya seperti itu. Memang benar-benar membunuh dengan suatu alat, ya bukti yang meyakinkan, maka si pelaku dihukum mati. Pilihan pertama, opsi pertama, si keluarga tidak rela kalau si pelaku hidup, darah harus dibalas darah, tapi ya melalui sistem pengadilan loh, bukan melalui turun-temurun seperti pembunuhan Aus Khazraj seperti di zaman Madinah. Nah, tapi ada opsi kedua. Si keluarga diberitahu, ahli waris diberitahu, sampean ikhlas enggak? Saudara sampean keluarga jenengan dibunuh. Enggak ikhlas saya kehilangan nafkah, kehilangan mata pencarian macam-macam. Tulang punggung keluarga saya dibunuh, saya tidak ikhlas. Dia harus mati. Oke, akhirnya harus dihukum mati. Tapi pengadilan harus memberitahu opsi kedua. Kalau jenengan keluarga memaafkan si pelaku, artinya nanti pelaku tidak dihukum mati dan keluarga mendapatkan kompensasi, namanya diat. Dapat kompensasi. Kompensasinya berapa? Diatnya mughalladhah. Diat mughalladhah itu berapa? Nanti di sini disebutkan. Memiliki bab diat disebutkan, yaitu 100 unta. 100 ekor unta yang 30 unta di antara 100 posisi hamil, dalam keadaan hamil. Jenengan bayang nih Pak, jenengan oleh sapi 100 sing 30 meteng, ayo wis regon dhewe. Kira-kira sapi pertengahan lho, mboten sing sapi lahir cower mbok, nanti ada usianya temeriki, ada yang musim najat macam-macam. Rata-rata usia napa untanya 4 atau 5 tahun. Kira-kira lek 4 atau 5 tahun harganya wis kira-kira sudah 20 juta, paling murah mungkin 20 juta unta lho Pak ini. 20 juta lek 20 juta ping 100 ekor dan harus dibayar kontan, nggak boleh dicicil, harus kontan, dimiskinkan bener-bener. Berarti 20 juta kali 100 berarti 2 miliar, 2M. Harga satu nyawa. Ketika keluarga memaafkan si pelaku supaya tidak dibunuh, maka si pelaku dari uangnya si pelaku atau dari hartanya si pelaku membayarkan kepada keluarga 2 miliar. Guyu katanya. Lo rada ikhlas aku. Nek lek umpama dulurku dipaten soalé ngono, ya mbok sampean ngapura, lek sampean gak ngapura gak oleh apa-apa. Ya mangkele rada, tapi kan gak oleh apa-apa. Tapi lek sampean ngapura, sing pelaku iso bebas, tapi sampean oleh kompensasi 2 miliar. Tahun delok rupane 2 miliar. Ayo. 20 juta ora tau nyekel, 20 juta duit jamaah tuku sapi. Betapa Islam ini seperti ini. Ini pertama ya. Kemudian yang kedua ada al-khata' al-mahdhu. Salah yang murni salah. Gini ku napa? Ayyarmiya ila syai'in fayasibu rajulan fayaqtuluhu fala qawada. Ayyarmiya ila syai'in fayasiba dadi nasab kabeh niki. Rajulan fayaqtulahu fala qawada alaihi bal yajibu alaihi diyatun khaffafatun 'alal aqilati muajjalatun fi 3 sinina. Yang salah niki ngenten Pak, sing kedua. Pelaku niku melempar sesuatu utawa memanah sesuatu nggih, contoh manah. Niate gak manah wong.
manah kijang, manah burung atau nembak burung, tapi luput meleset kena orang lain, kena korban. Ini kan tidak ada niatnya memang untuk membunuh burung, untuk berburu, ataupun tapi gawe alat sing niki lek kena uang mateni tenan ini. Ini alat ini kalau kena panah, pistol, tembak ataupun apa iki lek kena uang mati tenan. Lah kok ternyata kena orang. Pengennya ke hewan, akhirnya kena orang. Lah, yang salah, tapi ini makin dibuktikan pengadilan. Niki apakah sengaja apa mboten? Nah, niki dibuktikan pengadilan. Kalau ternyata terbukti dia tidak ada kesengajaan, memang asli benar-benar meleset, murni meleset, salah, maka tidak boleh dihukum mati, tidak boleh dijatuhi hukum mati, tidak boleh dikisos. Maka apa kompensasinya? Kan keluarga tetap kehilangan toh Pak. Masih jenengan ngomong aku salah sepurane. Mampus kadung mati kok keluargane. Iya kan? Korban wis kadung mati. Keluarga sudah kadung kehilangan. Sampean sengaja gak sengaja keluargaku pancen mati. Maka si pelaku meskipun salah harus memberikan kompensasi. Nah niki enake. Harus memberikan kompensasi dan kompensasinya 2M. Diat mukhafafah meh. Oh, pokoknya temanya 2M. Lek diuangkan, Makin nek jenengan jenengan Pak Dojo teng Google. Iya. Nanti ada Pak, napa niku ada ukurannya. Jadi ada khiqah 30, ada jaz'ah 30, ada khilfah 40. Lah yang khilfah 40 itu yang posisi hamil. Jadi 100 itu 40 diantaranya posisi hamil. Itu kalau diatnya mughalladho. Lek diat mukhafafah niku 100 tidak ada yang hamil. Tapi pancet 100 unta. Nah 100 unta di rata-rata saja 20 juta berarti 2M. Cuma rada entengi oleh dicicil sampai 3 tahun. 3 tahun lho, mek 3 tahun 2M. Sepeda motor awak dhewe lho Pak. 20 juta ini 6 tahun gak mari-mari. Lah ini 2M harus dicicil selesai dalam 3 tahun. Masya Allah. Betapa jogo nopo niku keluarga yang ditinggalkan Islam mikirnya sampai seperti itu. Dia sengaja nggak sengaja, meleset nggak meleset, tetap ada yang korban, ada yang mati. Lah kalau yang mati itu pasti ada yang ditinggalkan, ahli waris. Pasti ada korban lanjutan. Korban lanjutan adalah ahli waris yang kehilangan keluarga. Mungkin dia adalah tulang punggung keluarga yang cari nafkah macam-macam. Sehingga tetap harus diberi kompensasi. Itu yang kedua, salah murni. Yang ketiga, kemudian wa andul khoto'i, sengaja tapi salah. Sengaja tapi salah. Ayak sida dorbahu bima la yuqtalu ghaliban fayamutu falaqwada alai bal tajibu diyatun mughalladha alal aqilati muajjalah fi talati sinina. Sing ketiga niki piyambake gak pengen mateni, hanya melukai to. Dheke tak gepuke, dheke mari ngelakno aku, saya emosi dengan dia, tak pukule, pengene mek ngantem to, pengene ben luka ngono ae, ben kapok ngono lho. Tapi dilala dikaplok ku mati yo. Loh jenengan mboten semerap. Nabi Musa jalan bisa nden Quran. Nabi Musa itu kan ketika memisahkan kaum Kipti sama Israel, Bani Israel yang bertikai. Niku kan dipisah kali Nabi Musa itu sing Kipti ditapuk. Mek ditapuk tok, Pak. Gak niat mateni Nabi Musa itu. Nabi Musa tengkorak itu tidak niat membunuh, hanya menampar tok. Tapi kaplokane Pak maut. Pukulannya maut Pak. Langsung Kipti itu mati seketika. Nah itu artinya pengen melukai orang tapi gak niat membunuh. Tapi akhirnya mati. Itu nanti dibuktikan pengadilan. Sampeyan kok ngaplok mati. Sumpah Pak Hakim, aku gak niat mateni, pengen ku tak kaplok to. Paling yo bendul ngono ae lah. Bengkak paling yo bengkak tak kaplok tok lho. Tapi kok ndilalah ono aji-ajiane. Mari angkat besi nopo-nopo kok dadi tak tempeleng kok mati.
Nah, nih atau dia punya penyakit di satu kondisi di satu anggota badan yang kalau itu terkena mati tenang. Nah, ternyata kok mati tenang. Lah maka kalau dibuktikan di pengadilan itu tidak ada kesengajaan membunuh tapi sengaja ngantem, sengaja mukul, maka diatnya diat mughalladah yang tetap 2M. Yang 40 ada yang hamil itu tapi boleh dicicil sampai 3 tahun. Lek beda yang pertama sengaja membunuh berencana maka 2M kontan tidak boleh dicicil. Kalau dia nggak punya ya mati. Pilihannya cuma itu. Pak Hakim aku ojo dipateni, jangan dibunuh saya Pak Hakim. Lah tapi 2M kamu punya, nggak punya ya mati. Masya Allah. Nggak ada bilang. Kalau kamu bisa cari utangan 2M seketika ini alal ajilah harus kontan, silakan. Boleh utangan 2M Pak. Kini boleh utangan 2 atau sewe jeleput toh. Boleh utangan 2M. Bangen di kamu. Wes, makanya Masya Allah. Agama Islam jaga sampai seperti itu. Kalau lanjutakan. Nah, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya nanti yang membunuh statusnya atau figurnya seperti apa ada syaratnya. Wa itu wujubil qisas utawi pira-pira syarat wajib qisas iku arbaatun ana 4. Ayakuna yen to ana sapa al-qatil pembunuh iku balighon wis balik. Pembunuhnya sudah dewasa, akilan akale sehat. Wa alla yakuna walidan lil maktul. Lan yen to ora ana sapa pembunuh iku walidan dadi wong tuwa lil maktuli maring sing dipateni. Lah niki syarat sing ketiga, Pak. Sing mateni niku sanes bapake utawa ibuke. Ayah atau ibu orang tua ketika ngapunten nggih menyakiti anak. Ketika menyakiti anak nopo gepuk, nopo mukul, nopo niku kok anak sampai mati, anak itu sampai mati. Si orang tua tidak boleh dikisos. Tidak boleh dikisos. Kenapa? Karena anak itu lahir wasilahe saking wong tua. Dan menurut fitrah manusia tidak ada orang tua yang pengen membunuh anak. Itu fitrah. Cuma fitrah niki Masya Allah di akhir zaman banyak yang hilang. Banyak orang tua yang tega membunuh anaknya. Baik yang sudah lahir atau yang masih dalam kandungan digugurkan. Memang secara hukum fikih syariat tidak boleh dibunuh orang tua. Tapi tetap ada hukuman, tidak bebas sama sekali enggak. Ada hukuman. Makanya hukum Islam niku kan enten istilah di hukum Islam niku namanya kisos, pembalasan. Baik yang nyawa maupun anggota badan, ada kisos, pembalasan. Ada istilahnya niku napa Pak nek rajam seperti ini lho. Hukuman-hukuman yang ditentukan oleh syariat. Seperti rajam, terus cambuk. Niku kan yang ditentukan oleh syariat. Ada hukuman-hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat. Lah, apakah tidak ada di syariat terus kemudian orangnya bebas? Tidak. Ada napa niku potensi hukumannya itu beralih ke bawahnya namanya takzir. Pernah dengar ya takzir? Takzir itu hukuman yang diberikan oleh pengadilan atau oleh hakim qadhi yang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun tidak ada dalam hadis. Secara implisit tidak ada, tapi pernah diterapkan dan di napa niku verifikasi oleh Rasulullah. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku kan ada orang mabuk-mabukan dicambuk sampai 80 kali. Terus ditanya oleh sahabat, orang minum minuman keras, surbul khamri, itu di syariat cambukannya cuma 40. Kok Sayyidina Umar sampai 80? Kata Sayyidina Umar, yang 40 itu hukuman dari Quran, dari syariat. Yang 40 itu dari takzir, dari hakim. Kenapa? Karena dia berulang kali, wis keponangan bolak-balik. Nek 40 tok gak kapok. Lah buktine balen-baleni. Nah, jadi ada hukuman namanya takzir lah. Orang tua yang sampai membunuh anak memang tidak bisa dikisos. Tidak bisa. Di syariat enggak ada. Tapi bukan berarti bebas sama sekali. Ada hukuman yang namanya takzir.
Syarat yang keempat wa alla yakuna lan yen ora ana sapa al maqtul kan dipateni iku angkasa luwe rendah nilaine minal qatili saking sing mateni bi kufrin sebab kufur aurikin utawa budak. Kalau budak mboten enten. Berarti sekarang manusia itu hukumnya sama, semua derajat manusia sama. Juragan karo buruh hukumnya dalam pandangan mata Islam hukumnya sama. Nek dulu ada istilah budak. Tapi kalau sekarang pun mboten enten, semuanya orang merdeka. Urusan dia jadi juragan maupun jadi buruh itu kan kontrak kerja. Mustajir. Jadi dia pancen butuh orang untuk kerja, lah orang yang kerja butuh uang. Cuma hubungan timbal balik ngoten, tidak hubungan kasta sosial mboten. Pun. Nah niki sing wau pengeroyokan Pak atau masa nggih, biasanya kan enek sing begal utawa wong ngrapuk terus karo wong kampung sampai ditawur dihukum masa niki hati-hati. Wa tuqtalu lan dipateni sapa al jamaatu wong akeh bil wahidi sebab mateni wong siji. Semua orang kampung mangkelo karo begal, mangkelo karo perampok, mangkelo karo maling. Tapi nek sampai dikeroyok sampai mati, maka wong kampung ini dipateni kabeh. Iya. Karena kesalahannya kan begal. Kesalahan begal itu di syariat bukan dibunuh. Bukan dibunuh, mencuri itu nanti saroko itu ada hukumannya sendiri, ya kan? Nanti pencurian itu ada hukumannya. Nek sampai 1 nisab nanti dipotong tangan. Pencurian pertama dipotong tangan kanan. Pencurian kedua dipotong kaki kiri silang. Pencurian masih baleni lagi yang ketiga dipotong tangan kiri. Yang keempat dipotong kaki kanan. Iku lek jek baleni kebacut itu. Baleni kebacut. Mosok wis tugel kabeh kok iso mateni. Tapi memang syariatnya tidak boleh dibunuh, tapi dipotong tangan. Sehingga karena ada perampok atau begal, kok sampai dibunuh wong kampung, sing sak kampung dipateni. Wah niku Masya Allah, Islam betapa adilnya. Karena seluruh pelanggaran syariat itu kali Allah sama Allah itu sudah dibuatkan napa niku koridor konsekuensinya. Nek ngelakoni iki hukumannya ini, kalau melakukan ini hukumannya ini. Niku sudah ada sehingga manusia tidak boleh main hakim sendiri. Semuanya harus ikut aturan Allah. Malam yahkum bima kalau tidak mengikuti hukum Allah berarti tergolong orang yang zalim. Nah, kita itu umat Islam harus mengikuti hukum Allah. Nonton nggih? Ada yang ditanyakan? Mboten nggih, wis mugi-mugi kita selamat nggih, nyawane dawa, umure dawa diparingi umur barokah, manfaat kangge ibadah. Ora ono sing mateni, ya aja nggarai wong mateni kita. Kita jangan sampai membunuh, tapi kita juga jangan sampai menjadi sebab kita dibunuh orang. Karena kadang-kadang orang yang dibunuh kadang-kadang dia juga salah. Karena dulu pernah melakukan suatu pelanggaran yang orang itu nggak terima. Nah, sehingga kita terkena akibatnya. Apa orang yang dibunuh itu nanti mesti selamat di akhirat? Belum tentu. Hadisnya Kanjeng Nabi, orang yang membunuh maupun dibunuh masuk neraka semuanya. Karena dua-duanya punya potensi. Sing membunuh karena dia menghilangkan nyawa, yang dibunuh karena dia menyebabkan mangkele wong sampai menyebabkan dia dibunuh. Makanya syariat Islam itu detail sekali. Ngerasani, menghibah, hukumnya boleh mboten? Mboten angsal ya. Tapi menyebabkan wong ngerasani kita melakukan perbuatan yang berpotensi dirasani wong, padha gak oleh. Jadi padha-padha kena haram. Makanya hati-hati. Syariat Islam nopo ketat sekali sebenarnya. Hukumnya jelas sekali ngoten. Dibunuh itu kalau kita memang tidak salah, maka kita selamat. Tapi kalau kita awalnya salah terus dibunuh, maka al-qatil wal maqtul finnar. Dua-duanya di neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Enggak, silakan.